Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa untuk berjumpa kembali dalam proses perkuliahan kita terkait dengan hukum dan HAM. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa subbahasan khususnya tentang hak asasi manusia. Sebelum kita masuk pada substansi perkuliahan ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa di dalam perkuliahan kita ini kita menggunakan beberapa sumber atau referensi. Salah satunya yaitu buku dari Dr. Suparman Marzuki dengan judul Hak Asasi Manusia. Nah, mungkin kita langsung saja untuk masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengantar hukum dan HAM. Berbicara masalah hukum dan HAM, pada dasarnya hukum dan HAM ini terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan juga HAM atau hak asasi manusia. Nah, sebelum kita membahas tentang hukum dan HAM, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan hukum. Di sini kita mengambil beberapa pendapat para ahli yang coba memberikan pengertian tentang hukum. Misalnya kita mengambil pendapat dari Utrecht. Ya. Utrecht ini mengatakan bahwa hukum itu merupakan himpunan dari peraturan-peraturan. Baik itu perintah-perintah maupun juga larangan-larangan yang mengatur tentang tata tertib suatu masyarakat. Dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Inilah pendapat Utrecht terkait dengan apa yang dimaksud dengan istilah hukum. Nah, kemudian kita masuk ke hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia ini terdiri dari tiga kata, yaitu hak, kemudian asasi, dan juga manusia. Hak pada dasarnya ini menyangkut terkait dengan kepunyaan, termasuk juga potensi maupun kewenangan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan ketika kita berbicara tentang asasi, itu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan suatu yang bersifat mendasar. Kemudian manusia di sini adalah tentunya manusia yang masih hidup. Termasuk juga janin ataupun bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Itu merupakan suatu individu yang harus dihormati hak-haknya sebagai manusia. Ya. Jadi manusia atau bayi atau janin ketika mereka masih berada di dalam kandungan, itu hak-hak mereka juga harus tetap
dihormati. Nah, kemudian kita coba untuk melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak asasi manusia di sini. Saya mencoba untuk mengutip beberapa pendapat tentang HAM. Yang pertama yang dikemukakan oleh John Locke, di mana John Locke di sini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah manusia. Hak-hak alamiah manusia atau hak-hak dasar manusia. Seperti misalnya hak untuk hidup, hak atau terkait juga dengan hak kemerdekaan, dan bahkan juga termasuk hak milik. Ini pendapat dari John Locke. Kemudian yang dikemukakan oleh Eleanor. Eleanor mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang pada dasarnya melekat esensinya sebagai manusia. Kemudian yang dikemukakan oleh Mariam Budiarjo. Beliau mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya. Nah, pengertian HAM juga ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di mana di dalam pasal 1 itu berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, baik hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat sebagai manusia. Nah, dari beberapa pendapat di atas, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu adalah suatu hak yang bersifat mendasar, yang diberikan langsung oleh Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dapat diganggu-gugat, termasuk dihibahkan misalnya ataupun diwariskan, dan sifatnya bersifat universal dan wajib untuk dihormati oleh setiap manusia, termasuk dalam hal ini adalah negara. Itulah beberapa pendapat terkait dengan hak asasi manusia. Nah, kemudian kita masuk kepada karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama itu universal. Artinya bahwa HAM itu bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Kemudian HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun. Kemudian dalam hal hak asasi manusia, hak-hak yang terdapat di dalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak yang lainnya. Artinya ini juga terkait dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Artinya ketika kita memiliki hak, tentunya orang lain juga memiliki hak yang wajib untuk kita hormati. Kemudian HAM itu berlaku sama dan setara bagi setiap manusia. Tidak ada pembedaan. Kemudian HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya.
Karena setiap orang sudah membawa hak asasinya semenjak ia dilahirkan ke dunia. Kemudian HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif. Kemudian HAM juga sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun pada awalnya HAM ini mendapatkan perlawanan dari beberapa negara. Kemudian keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian yang selanjutnya, HAM melindungi setiap manusia, baik secara individu maupun juga kelompok. Kemudian yang berikutnya, HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap orang memiliki hak asasinya masing-masing. Dan orang lain itu berkewajiban untuk menghargai hak asasi setiap orang. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan hak asasi manusia setiap negara menjadi kewajiban negara ya, untuk melindungi hak asasi. Biasanya ini tertuang di dalam konstitusi. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya terkait dengan hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum. Oke, itulah beberapa karakteristik dari hak asasi manusia. Kemudian di dalam HAM kita juga mengenal beberapa asas atau prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ya, yaitu yang pertama berbicara tentang harkat dan martabat manusia. Nah, harkat dan martabat manusia ini merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi sebagai bentuk perwujudan atas hak asasinya sebagai manusia. Tanpa di sini harus ada diskriminasi, baik itu ras, golongan, agama, dan lain-lainnya. Yang wajib bagi kita semua untuk melindungi. Kemudian kita kenal juga asas legalitas. Yang dimana sebagai mahasiswa hukum bukan lagi menjadi istilah yang awam ya ketika mendengar istilah asas legalitas. Nah, kehadiran asas legalitas ini pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan hak asasi manusia. Khususnya terkait dengan peluang terjadinya kriminalisasi maupun menghukum seseorang tanpa ada dasar hukum yang telah ditetapkan. Kemudian asas persamaan di muka hukum atau biasa juga kita kenal dengan istilah equality before the law. Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam segala hal. Di mana di dalam pasal 7 DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, itu menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi apapun. Ya. Begitu juga di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu di dalam konstitusi kita.
Prinsip persamaan di depan hukum mengharuskan setiap orang sebagai warga negara atau sebagai manusia wajib untuk diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi. Baik itu misalnya diskriminasi agama, suku, ras, misalnya warna kulit, termasuk juga diskriminasi terhadap hak-hak politik ya. Kemudian asas praduga tak bersalah. Di mana asas praduga tak bersalah ini juga sangat penting dalam penegakan hukum. Di mana di dalam dokumen internasional asas praduga tak bersalah itu ditemukan di dalam pasal 11 ayat 1 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melanggar hukum mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan bersalah dalam pengadilan. Ya, di mana dia mendapatkan semua jaminan yang perlu untuk pembelaannya. Jadi selama belum ada putusan pengadilan yang bersifat ingkrah, maka ia masih berpeluang atau dianggap tidak bersalah. Ini yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah. Kemudian tidak ada diskriminasi. Hal ini jelas bahwa dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak boleh ada upaya diskriminasi. Ini juga kita sudah bahas di karakteristik hak asasi manusia. Kemudian kesetaraan. Saya kira ini juga relevan dengan yang sebelumnya bahwa setiap orang sama dalam haknya sebagai manusia. Kemudian HAM itu tidak dapat dicabut selama yang bersangkutan masih menghormati hak-hak orang lain. Kemudian negara harus berperan aktif dalam upaya untuk memastikan hak asasi manusia itu dapat dijaga dan diimplementasikan. Ini ada hubungannya juga dengan konsep negara hukum dan konstitusi ya, yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, inilah beberapa hal yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ke depannya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan online kita ke depannya. Terkait dengan tugas, saya akan sampaikan melalui email dan adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa bisa untuk mengerjakan tugasnya. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.